warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Oke, kita mulai dengan mengenal apa itu gerak. Gerak adalah perubahan posisi sebuah benda atau objek suatu titik awal objek menuju titik akhir. Sedangkan untuk GLB pengertiannya adalah gerak lurus yang memiliki kecepatan tetap dan tidak adanya percepatan pada objek, sehingga nilai percepatan pada objek yang mengalami GLB adalah 0. Kita bisa ambil contoh, jika dalam kurun waktu 1 menit pertama, sebuah benda menempuh jarak 10 meter, maka dalam selang 1 menit berikutnya, benda tersebut juga menempuh satu jarak 10 meter, walaupun berada pada jalan yang lurus. Sebuah mobil tidak akan dapat menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang juga tetap, sehingga akan sedikit sulit untuk mengalami kejadian GLB ini di dunia yang nyata. Jadi sebuah benda bisa dikatakan mengalami GLB jika punya ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berada pada sebuah lintasan yang berupa garis lurus atau masih dapat dianggap sebagai lintasan yang lurus. 2. Kecepatan benda tetap atau konstan. 3. Tidak mempunyai percepatan. 4. Pada kecepatan berbanding lurus dengan perpindahan dan berbanding terbalik dengan waktu. GLB ada rumusnya juga loh. Oh, tentu dong, rumus ini akan kita gunakan untuk menghitung kecepatan bila yang diketahui adalah jarak dan waktu. Begitu juga dengan waktu dan jarak. Jika yang diketahui sebaliknya, kecepatan akan kita hitung dengan jarak yang berbanding terbalik dengan waktu. Sehingga jika ditulis ke dalam rumus, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Rumus GLB yaitu V sama dengan kecepatan, S sama dengan perpindahan atau biasanya juga disebut sebagai jarak tempuh, T sama dengan selang waktu atau waktu tempuh. Rumus dan besaran di atas akan kita gunakan untuk menghitung segala macam hal yang berkaitan dengan GLB. Suatu benda melakukan gerak lurus berubah beraturan atau biasa juga disebut dengan GLBB. Jika percepatannya selalu konstan, percepatannya merupakan besaran vektor atau besaran yang mempunyai besar dan arah. Besaran yang mempunyai besar dan arah, percepatannya konstan, berarti besar dan arah percepatan selalu konstan setiap saat. Walaupun besar percepatan suatu benda selalu konstan, tetapi jika arah percepatan selalu berubah, maka percepatan benda tidak konstan. Demikian juga sebaliknya. Jika arah percepatan suatu benda selalu konstan, tetapi besar percepatan selalu berubah, maka percepatan benda tidak konstan. Arah percepatan konstan sama dengan arah kecepatan konstan. Sama dengan arah gerakan benda konstan, arah gerakan benda tidak berubah, benda bergerak lurus, besar percepatan konstan bisa berarti kelajuan bertambah secara konstan ataupun kelajuan berkurang secara konstan. Ketika kelajuan benda berkurang secara konstan, kadang kita menyebutnya sebagai perlambatan konstan. Untuk gerakan suatu dimensi atau gerakan pada lintasan lurus,
Kata percepaian digunakan ketika arah kecepatannya sama dengan arah percepatan, sedangkan kata perlambatan digunakan ketika kecepatan dan percepatan berlawanan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.